jualan itu siapa yang nyuruh, padahal dia sendiri yang nyuruh, saya cuma dampingin, saya yang kena jadi ituannya. Katanya saya manfaatin, Pak Tarno sakit disuruh jualan. Mbak Dewi, sini dulu dong. Tadi nemenin ini, ngelayanin tadi. Udah pergi anaknya. Coba dikit dulu. Mbak Dewi, tadi ada yang beli, Pak Tarno masih suka ngelayanin. Iya, dia semangat banget kalau ada pembeli. Apalagi kalau anak-anak banyak ya. Iya, Pak Tarno masih suka pengen ngelayanin pembeli. Iya, Iya ya. iya. Oh, ini baru pindah di sini ya, Mbak Dewi? Iya, baru 3 hari. Baru 3 hari. Kenapa pindah ke sana? Dari sana pindah ke sini? Memang kan kita disewain ruko di sini setahun. Heeh. Jadi ya kita pergunakan lah. Kita pindah sedikit-sedikit demi sedikit, tapi masih tidurnya di sana karena itunya masih ada barang yang di sana. Tidurnya di sana. Iya. Ini hanya jualan. Iya, karena mau direnov dulu. Mau direnov dulu. Iya. Setelah tarif itu direnov, baru tinggal di sini. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Oke deh. Iya. Mbak Dewi, kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Mbak Dewi, ini kan Pak Tarno kan sekarang udah semakin viral banget ya. Iya. Penggunaan. Oh ya. Gimana kan Mbak Dewi? Saya sih kalau nanggepin semua itu ya anggap aja apa ya, sabarin aja lah omongan orang karena orang kan tidak tahu kenyataan yang sebenarnya saya dengan Pak Tarno itu gimana gitu. Orang kan cuma menilai doang gitu, tidak tahu lah. Kalau Pak Tarno jualan itu siapa yang nyuruh, padahal dia sendiri yang nyuruh, saya cuma dampingin, saya yang kena jadi ituannya. Katanya saya manfaatin, Pak Tarno sakit disuruh jualan, suruh cari nafkah, katanya seperti itu. Padahal kenyataannya enggak. Saya pun kalau Pak Tarno enggak sakit, saya bisa kerja sendiri. Karena dulu kan saya kerja sebelum Pak Tarno sakit. Tapi kan banyak berita-berita simpang siur bahwa katanya Mbak Dewi mohon maaf katanya memanfaatkan donasi yang ada gitu. Seperti apa sih Mbak Dewi? Manfaatkan donasi ya. Kan donasi kan kepada Pak Tarno. Sedangkan saya yang ngurusin dia, jaga dia. Sedangkan yang lagi itu apa sih yang di sana lagi itu kan dia nggak ngurusin. Terus itu soal donasi munculnya sekarang ketika Pak Tarno lagi banyak-banyaknya donasi gitu. Ya saya sih gimana ya soal nanggapin itu. Nggak tahu lah. Bingung nanggapin mereka padahal donasi ya untuk Pak Tarno dan kadang Pak Tarno sendiri yang pegang. Untuk yang memang yang Willy Salim kasih saya yang pegang karena saya untuk apa? Untuk merenovasi dan untuk itu sewa 25 juta setahun dan 10 jutanya untuk perawatannya Pak Tarno dan 5 jutanya untuk ke apa hari-harinya Pak Tarno makan gitu. Tapi saya harus ada tulisan juga pengeluarannya berapa, ada catatannya banyak. Sampai sudah berapa juta gitu. Total berapa yang didapat donasi? 50 juta, tapi yang 25 jutanya kan untuk sewa kios ini selama setahun. Iya, 50 juta. Saya simpan 25 juta, saya simpan gitu. Dan pengeluaran apa, misalnya apa-apa saya tulis. Dan tanggalnya berapa, segitu. Tapi kalau boleh tahu Mbak Dewi ini istri keberapa? Saya pun kurang tahu, dari urutan waktu ada podcast dengan Atta Halilintar ya, disebutkan satu-satu nama istrinya itu, dan saya yang berurutan ke 10-nya. Iya, katanya, saya tidak tahu yang sebenarnya gitu ya. Mungkin bercandaan atau apa, saya tidak tahu. Yang jelas waktu podcast dengan Atta Halilintar, Pak Tarno kan nyebutkan satu-satu nama-nama dia, gitu, nama-nama istrinya. Istri saya bukan Ibu Sariah itu. Katanya sih bukan. Ya oh resminya katanya iya. Ada buku nikahnya, tapi saya tidak tahu sih yang sebenarnya. Saya tidak tahu soal itu. Tapi hubungan Mbak Dewi Istri-istri yang lain. Udah katanya. Jangan ngomongin soal itu dengan saya. Kalau ngomongin itu di sini aja. oh iya di situ aja ya. Oke kita di sini ya Pak Tarno. Ya sini. Mbak Dewinya di kita. Sini. Iya sini Pak. Iya, Mas kan duduk aja, yang ngomong Terwadi. Ya Wahadi yang ngomong. Yang ngejelasin. Ya Bang Slamet. Wahadi. Ya. Dan Pak Tarno gimana keadaannya nih Pak? Ya. Sekarang kondisinya gimana Pak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Iya dong.
Kesibukannya apa aja nih sekarang? Banyak. Banyak. Dagang ikan, macem-macem ya. Gelang-gelang ya Mas ya. Lah, masih suka melayanin juga tadi kalau mau beli. Enggak. Suka. Kenapa kok masih suka Ya, melayanin? enang aja. Enang. Pada nganggur. Banyak anak kecil senang Mas ya. Iya. Karena setiap hari biasa menghibur sulapnya ulang tahun anak-anak kecil ya Mas ya. Kangen nggak sulap lagi Pak? Kangen. Kangen banget ya. Lama juga ya Bang ya? Iya. Sulap lagi ya. Kebetulan nanti tanggal 4 Januari ini kita ada perform Master Tarno sebagai brandnya Idolmat. Oh iya. Iya, tanggal 4 ini kita di Pekalongan. Nanti minggu kedepannya lagi apakah acaranya di Kuningan, apakah di Indramayu. Pokoknya terus tuh. Setiap minggu tuh ada 35 titik lagi yang 25 apa tahun 25 ini. 2025. Tahun 2025 ini kita ada 35 kios yang harus Pak Tarno jalanin sebagai brandnya Idolmat. Tapi di kondisi yang kayak gini nggak ada kesulitan. Alhamdulillah nggak ada. Seperti yang pernah dilihat kan pertama kan pakai kursi roda di Bandung, tapi ya nggak ada kesulitan. Alhamdulillah. Tapi perform sulap. Perform sulap, main sulap, iya Bu. Dan kemarin-kemarin juga udah ada yang undang juga, sampai diundang Pak Tarno-nya main juga. Tapi ini keinginan Pak Tarno sendiri apa dari sahabat atau dari Iwan sendiri yang kalau yang untuk terima job itu gitu. Aman sendiri. Aman sendiri. Kemauan sendiri Pak Tarno, kenapa Pak Tarno masih Ya. ingin terima job? Senang aja. Oh senang aja, nggak mau lepas dari job itu. Walaupun kondisi Pak Tarno sekarang sudah tidak memungkinkan untuk sulap ya. Masuk kuat. Masih kuat. Senang. Ada trik sulap yang boleh katakan menggunakan tangan 2, ada juga trik-trik sulap yang menggunakan tangan 1. Gitu. Walaupun keluar kota nanti ya. Iya, dia permainkan yang bisanya Mas Tarno untuk tangan 1 dimainkan tangan 2 ya. Ada bantuan dari Wahadi atau saya bantu dampingin. Wah Adi ini selaku berarti saudara ya, saudara Ya. kandung ya. Kakak sepupu Kakak bukan? sepupu. Iya, kakak. Kakak tapi sepupu ya, bukan kakak sepupu. Kakak tapi sepupu. Gimana tanggapannya dengan kondisi Pak Tarno sekarang yang seperti ini tapi masih menerima job-job? Ya sebetulnya saya sebagai kakak ya sebetulnya merasa khawatir juga ya. Tapi karena kemauannya Pak Tarno sendiri tidak bisa dilarang. Yang penting selama dia masih nyaman, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memanfaatkan dia. Saya sebagai kakak ya silakan aja. Yang penting lihat kondisi dan situasinya gitu. Nggak masalah buat saya. Karena udah saya larang pun mereka nggak bisa. Tetap deh semangat deh kalau habis jualan. Paling dia senang gitu, kayaknya ketawa gitu. Kenapa? Kamu udah jualan? Udah, tadi 1 jam. Emang jualan di sekolahan kan 1 jam ya? Waktu jam 6, jam 7 udah anak-anak sekolah ya sudah pulang. Jadi hitung-hitung dia ngejemur maksudnya gitu. Buat saya sih gitu. Tapi ya di samping itu kan dari viralan itu kan udah bermacam-macam ya. Saudara-saudara kita yang di sana atau teman gitu ya kan. Orang sakit kok dimanfaatin dengan istrinya dengan selamat. Bahkan saya sebagai kakaknya, saya keseret-seret juga kena, itu tidak akan mungkin. Selama mereka tidak pernah cerita mengeluh dengan apa ya silakan aja. Yang penting dia tidak berdarah-darah, disiksa dengan istrinya, apapun dengan Mas Slamet ya, Slamet sendiri. Ya nggak masalah buat saya. Saya juga selalu mengawasi ini karena saudara saya posisi dia lagi sakit. Kalau waktu sehat dulu saya nggak pernah ikut campur gitu. Betul. Tapi yang mengenai kemarin yang lagi viral, yang masalah katanya istri pertama, dia katanya nggak suka suami saya dimanfaatin, di apa sih? Ya digunain lah, maksudnya dipajang dengan gini dengan anaknya ya kan si Isa itu. Itu sebetulnya apa sih yang begitu kok diributin? Toh mereka tuh nggak masalah gitu kayak kan. Menurut saya itu bukan istri yang pertama. Bukan. Istri yang pertama itu mamanya itu namanya dipanggilnya EM. Bu EM, tapi dia sudah meninggal. Anaknya 4. Masih ada semua? Ada semua nanang. Oh enggak, ada yang meninggal 1 perempuan. Tinggal 3. Nah yang kedua, istri yang kedua itu namanya
si siapa ya? Emaknya si itu siapa? Ira, anaknya Isa yang kemarin ikut dengan ibu itu ya. Ya, mamanya Ira, anaknya Isa sama si itu siapa? Halimah. Enggak, enggak, cerai. Ya pokoknya cerai atau pisah saya nggak tahu. Yang kedua ada lagi, namanya ibu siapa tuh yang di mana? Di Jawa. Nah, yang ketiga, nah yang keempat itu ya ibu ini, Syariah itu. Tidak punya anak, semua istri-istrinya nggak ada yang punya anak, terkecuali yang meninggal yang pertama, yang kedua punya anak. Nggak punya anak. Nah, tadinya begitu udah perpisahan dalam 1 tahun rumah tangga. Kalau saya kan sebagai saudara nggak, untuk apa ngurusin rumah tangga saudara atau siapa kan nggak boleh. Itu hak mereka. Itu sudah bisa ranjang kira-kira kurang lebih setahun ya. Hampir ya, kurang lebihnya setahun. Nah itu dia sebetulnya udah nggak peduli dengan dia tuh. Pada saat sekarang viral, dengan dia banyak bantuan, dia baru komen lagi sama anak-anaknya, sama anaknya si Isa itu siapa yang namanya si Isa, yang anaknya si Ira, ya di situ. Dan waktu dia sakit, saya datang ke rumahnya minta BPJS sama KTP, itu mereka nggak kasih, bahkan dia ngomong tuh masa bodoh, ngatain binatang lah dengan gitu kasar. Itu kan saudara aku, saya bilang. Kenapa cuman minta BPJS untuk berobat, kenapa nggak dikasih? Katanya suaminya, gitu kan? Udah saya blok nomornya sampai sekarang, makanya dia tidak suka sama saya, ya terserah. Saya mah nggak penting, nggak perlu, saya bilang begitu. Tadinya sih dia nggak nyerang saya atau apa. Begitu dia banyak yang ngasih donasi, siapapun ya. Jadi saya juga terima kasih dengan memberikan donasi kepada adik saya ini. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Dia kepo gitu loh. Ada yang ngojok-ngojokin ya teman-temannya dia itu yang bekas manajer dia atau siapa, saya nggak sebut namanya ya. Ya seperti itu Bang. Jadi ya saya juga nggak enak selaku kakak memanfaatkan saudara. Tidak mungkin lah. Apa artinya? Dia nggak berdarah-darah dengan Selamat. Saya tidak membela Selamat. Ya kan? Saya juga nggak membela istrinya. Kalau Selamat macam-macam dengan adik saya hajar nih Selamat. Saya bicara jujur, dia baik. Saya bukan ngebelain sana sini. Yang saya lindungi adalah saudara saya. Gitu loh. Dia dagang mauan sendiri. Saya tahu sendiri gitu, misalnya telepon apa, "Mat, anterin aku dagang." Ya dagang cuma sejam doang, dan kemauannya dia memang semangatnya cari duit atau apa, memang saya akuin, padahal saya sudah kasih tahu istirahat. Gitu, tapi tetap nggak mau. Saya kalau di rumah pusing, ya sudah. Dia kan bukan anak kecil lagi gitu. Nah, di situ Bang. Gitu, bukan anak kecil lagi. Udah saya larang. Saya orang yang paling berani ngomong sama dia. Yang paling berani ngelarang sama dia. Dia tuh tidak ada yang berani siapapun sama dia. Gitu. Anaknya pun takut karena dia wataknya kalah, tapi kalau sama saya dia nurut. Gitu. Bahkan saya suka jitakin sembari bercanda gitu. Nah, ini orangnya ketawa. Gitu. Saya sebagai kakak ya, saya cuma nanya untuk melindungi dia. Dia nggak berdarah-darah kok, dagang sama si Selamat atau sama si Dewi, gitu kan. Saya mantau terus setiap jam, bahkan setiap hari gitu, memantau. Saya bilang bagaimana keadaannya, bagaimana gitu. Nah di situ Bang, jadi saya juga merasa misalnya ada di luar sana gitu ya, masyarakat yang itu ya, silakanlah untuk menilai sendiri. Jadi saya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya tidak rekayasa, saya tidak ada kepentingan apa-apa, enggak. Ya itu Bang. Tapi kalau boleh tahu nih, total Ya. istrinya berapa nih? Dan anak-anak itu ada berapa sih sebenarnya Pak Kamu ini? Kalau anak kurang lebih 6 ya. Pertama kan istrinya yang pertama 4, meninggal 1, nah tinggal 3. Nah yang istri kedua ada 2 yang namanya Isa sama si Halimah yang kemarin dengan ikut ibu. Itu. Jadi dia mengaku-ngaku. Jadi cuma tinggal 4 ya. 5 ya 5. 2 tambah 3. Dia ada 10 nih istrinya. Ya kalau mengenai istri, Dulu-dulunya ya, dari almarhum yang pertama ya kan, terus yang kedua mamanya Isa, yang ketiga, yang keempat si Cerewet, terus yang kelima ibu Mbak Muji ya, terus yang keenamnya siapa-siapa. Tapi kan yang sekarang yang masih hidup yang dipakai sekarang ini terus terang Yang ya, masih- yang masih ada hidup lah ya 2. Audio Jungle.